Ya insya Allah kajian kita kali ini membedah masalah. Di antaranya ada masalah yang baru-baru ini sedang viral. Mungkin juga teman-teman sudah pernah lihat. Ada acara, kalau kami dengar informasinya ini adalah acara Maulid Nabi atau Tablik Akbar, yang dimana ada seorang qari'ah yang beliau sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, lalu ada seorang jamaah atau peserta datang ke atas panggung lalu memberikan saweran. Tentu ini patut kita bahas, tentu ini patut kita gali kenapa bisa seperti itu, dan juga kenapa bisa menjadi permasalahan di antara umat. Mungkin sebelumnya mari kita tonton videonya. Baik, Masya Allah, ya luar biasa, Subhanallah. Nah ini Ustadz, ini menarik Ustadz, betapa luar biasanya peristiwa ini. Ini kalau bisa dibilang kurang lebih seperti acara dangdutan Ustadz ya. Duh, Subhanallah, ada seorang qari'ah di sawer ya, Masya Allah. Nah itu tentunya menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana hukumnya, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Nah insya Allah akan kita langsung bahas bersama guru kita, Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak, LCM AG. Silakan Ustadz, mungkin bisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang meraih nikmat iman kepada Al-Quran, kalam suci, kalam ilahi yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sesuai dengan firman-Nya, nazala bihir ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Diturunkannya Al-Quran langsung menuju kalbu, ya, kalbu Rasulullah. Maka kita pun menerima Al-Quran dengan kalbu yang pasti membimbing lisan, membimbing akal, membimbing jasad menikmati Al-Quran melalui dari kalbu terlebih dahulu. Dan bacaan Al-Quran diajarkan Rasulullah SAW memang dengan membawa masyarakat dapat menikmati keindahannya, di samping menikmati isinya, dan juga membina keyakinan. Secara menyeluruh, Al-Quran membina umat, langsung membina berfikir, membina berperasaan, dan membina berkeyakinan. Rasulullah SAW bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Tidak ada yang sama menandingi izin yang Allah turunkan untuk seorang nabi pembawa suara merdu saat beliau membacakan Al-Quran dengan suara nyaring. Berarti memang membaca Al-Quran dengan indah, dengan suara nyaring, dengan menggunakan suara yang begitu memperindah, itu jelas ajaran dari Rasulullah. Namun tentu kalau sampai kepada tingkat disawer ini, ya Allah, rasanya cukup berat ya, melihatnya juga cukup kaget gitu. Memang sebetulnya sebelum ada yang melakukan sawer terhadap bacaan Al-Quran Indonesia sudah ada di luar negeri. Oh, Masya Allah.
Hanya saja kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepada yang di luar negeri. Iya betul Ustaz. Dan luar negeri juga bukan Arab, tapi di Asia Tengah. Oh ya betul. Itu saya perhatikan, wah cukup luar biasa. Antara lain yang bacanya orang Indonesia juga. Oh subhanallah. Jadi juara internasional dari Indonesia diundang ke negeri tersebut, langsung disawer kayak begitu. Dan sampai ditempelkan uangnya di Kerudungnya. badannya. Tapi bukan perempuan oleh laki-laki di luar negeri, laki-laki oleh laki-laki. Oh ya betul betul. Sekarang di kita perempuan oleh laki-laki. Subhanallah. Ini yang sangat berat rasanya melihatnya. Mungkin nanti para peserta juga yang hadir di sini ya akan menyampaikan komentar yang tidak akan jauh lah. Cukup berat rasanya, ya Allah, ini Al-Quran. Al-Quran itu dinikmati dengan qalbu, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu sulit untuk merasakan khusyuknya. Betul Ustaz betul. Jadi memang harapan kita mudah-mudahanlah lembaga keagamaan secara kelembagaan bisa terjun Betul betul. untuk memperbaiki hal ini. Kita sangat-sangat bahagia bacaan Al-Quran didengar oleh sekian banyak. Oh luar biasa, itu syiar Islam dari satu segi. Namun kalau ditampilkan seperti itu, aduh ya Rabbana, cukup berat rasanya. Khawatir Al-Quran kok dihubungkan dengan uang gitu. Betul Ustaz. Ya Allah, Al-Quran itu adalah ibadah ya, iman, ilmu dan amal. Adapun uang itu boleh-boleh saja orang menghormati qari'ah dengan memberi uang, tapi tidak dengan cara seperti itulah. Dengan cara yang lain. Bahkan kalau kita berbicara tentang keikhlasan kan, hadis menyebutkan orang ikhlas itu ketika menginfakkan hartanya dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Jadi kita tidak menuduh orang yang nyawer itu dia, enggak menuduh. Sebab hanya Allah yang Maha tahu. Namun alangkah baiknya kalau sekiranya cara menghormati qari'ah tersebut dengan cara yang lain. Betul. Sebagaimana biasa. Baguslah gitu memberi, tapi karena sudah terbiasa cara seperti itu digunakan untuk hiburan. Iya betul Ustaz. Al-Quran itu boleh hiburan, tapi hiburan qalbu ya, hiburan ruhiyah. Nah dengan cara seperti itu ruhiyahnya terganggu nih. Iya betul Ustaz. Bisa jadi seperti Ya itu. mungkin barangkali dari pihak yang lain juga ada yang mau menyampaikan reaksi seperti apa gitu menyaksikan tampilan seperti itu. Dan alhamdulillah kabarnya Korea ini beliau mengklarifikasi Ustaz. Ya. Jadi awalnya dia juga terganggu. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, dia terganggu, ada seorang yang naik terus menghambur-hamburkan uangnya. Dia terganggu katanya, tapi apalagi yang saya bisa buat katanya, saya sedang betul. membaca kalamullah. Dan ini merupakan suatu adab sepertinya. Iya. Dan Ya memang kurang santun kepada Al-Quran. betul, Masya Allah. Kita itu harus betul-betul adab kepada Al-Quran. Ini firman Allah, Al-Quranul Azim ya, Betul. Al-Quranul Hakim. Itu Yasin wal Quranul Hakim. Jadi Al-Quran itu sangat tinggi. Sekarang dihubungkan dengan materi, dengan uang, Iya, betul. cukup berat rasanya untuk kita tinggal diam. Masya Allah. Kita harus berbicara nih, mudah-mudahan terdengar oleh yang memang berbuat, dan kita tidak mencela kepada niatnya, tetapi cara mudah-mudahan diperbaiki. Amin amin, Masya Allah.